masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya kena gitu tuku bumbu. Itu keterampilan ngoten kan. Lah iki sakjane iki pengganti wong tuwek talana. Sakjane lah anake. Lah biyen Bu jane sekolah Jawa ya. Ya ngono kuwi. Pirang dino pisan, seminggu pisan. Kayak ngene praktek. Tapi kira celana wedok ngono. Tapi kan Jawa. Lah iki kan gak paten. Kok iki kok aneh. Manfaatnya akeh. Dia ngomongi, "Mbok, apa lan? Anu Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan iso kan menuntun. tukar ilmu sangko batu. Sadarilah Mbok masa ya iso, tapi piye aku nggak ngerti caranya piye. tantangan kan Ya, kita hadapi, lagi pasti ini sampai ngomong pasti terus era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang
bisa berganti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Karakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Pagi luar biasa. Produknya juga luar biasa. Proyek kelima dan temannya kewirausahaan dengan topik dari hutan ke bumi perkemahan Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah produk miniatur kapal yang terbuat dari bahan dasar bambu. Terus ini kayu, ini ada benang wol, ada lem, sama ada vernis. Baik, cara pembuatannya yaitu siapkan bambu yang sudah diraut dan dipis, lalu bentuk dari kapal dan buatlah penyusun lainnya seperti layar rumah kapal. Ini buat sendiri, Ya Pak, ada videonya. nggak ada Pak soalnya bisa Dia baju sendiri. Kan bisa disimpan dapurnya di mana gitu kan bisa. Pak, ada yang belajar. Yang nanti orang tuanya mungkin Enggak Pak, ada yang ini kan pertama produk seperti ini kan harusnya yang dicari itu originalitas. Kalau pada saat membuatnya itu kan tahapannya seperti apa, harusnya dibuat video supaya menjadi acuan yang baik pada saat kamu nanti membuat lebih lanjut lagi sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat bisa diperbaiki. Tapi secara umum hasilnya sudah bagus. Cuma mudah-mudahan memang itu hasil karya sendiri. Jadi kira-kira ada yang mau ditambahkan Ya, yang mau ditambahkan kan tergantung adik-adik. So, yang pasti yang perlu ditambahkan itu karena dia perlu produk yang original, perlu video yang saat pembuatannya. Terima kasih Pak. Jadi informasi dari kami
Ada yang bawa buku tebal buku? Ada? Kali nama bapak? Nanti ditulis. Masa iya. namanya ketek tidak ditahu? Iya Pak. Om Swastiastu. Jadi di sini kita kalian informasikan cek dari bumi ke bumi sebagai bahan bangunan kapal. Jadi di sini itu yang kami buat adalah miniatur kapal. Jadi di sini bahan utama dari pembuatan kapal ini itu bambu, terus ada kayu, nangol, dan sama bambu. Cara pembuatannya Bambu disaut lalu ditempelkan untuk membuat bodi kapal. Jadi di sini kami ingin meminta saran atau pendapat Bapak untuk menyempurnakan karya kami ini agar bisa disampaikan ke perkemahan prestasi SPB. Terima kasih ya. Sudah dibutuhkan ya. Ya ini sudah kelihatan bagus ya. Tapi Bapak tanya ya, ini bambunya sudah tua atau belum? Sudah tua. Usahakan kalau begitu nanti ditono di laut supaya dia tidak ya, supaya tidak bubuk ya. Kalau lama-lama dia akan ya. Jadi, coba ditono di laut supaya dia tidak gampang bubuk ya. Biasa begitu ya kalau bambu. Lebih bagus ganti kayu untuk aninya. Kalau ini kan kayu ini toh supaya dia tahan lama. Kalau dia tempel ke dinding dia lembab, dia jadi dan juga tambahan lagi, coba kan perahu apa ini namanya? Layang ayam apa? Tulis namanya. Kelompok nanti itu yang bangun. Ada ini bendera ya. Ini melambangkan nanti finish itu finish ya ini dari Indonesia toh. Di sini dari orang apa? Nanti ditambah ya. Ini kan masih ada nanti di sono apa? Dia tahan lama ya. Bukan sudah di dulu. Di sini Pak. Dan tulis nama biasa aja. Oh biar nanti saya yang tulis. Ini ambil dua, ini yang pinggir, dua ini sender, dua, ambil lagi dua, ini minus dua, itu ambil dua, langsung tinggal satu. Panjang berapa langsung pinggir keliling yang gak pendek-pendek nanti tak kasih bersih sama. Nanti kalau
sudah bisa kan enak hitungnya kita. Indes masih ini, koyo iki. Terus iki. Iya. Dari tengah aja ambilnya dari tengah aja. Iya bambu tali, memang bambu tali. Ambil 2, tulis 3, ambil Nama kipas niku lah nek sing tulisaken di sini. Aku loh nggih kipas, tulisan. Hanya begitu saja yang bisa diberikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kami prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kami prestasi. Ya, adik-adik kita kan sudah menyelesaikan proyek B5 kita hari ini ya. Pertanyaannya kumpulkan ke kalian nih. Apa sih yang paling kalian nikmati saat proses pembuatan kerajinan tangan dari bahan alam? Oke, silakan. Jadi yang paling kami nikmati dalam proses pembuatan kerajinan tangan dari bahan alam yaitu kerjasama antara kelompok dan kebersamaan yang terjalin ketika proses pembuatan tersebut. Ada lagi tidak? Mau ngapain? Kalau saya pribadi ya pas waktu demonstrasi, terus kunjungan lapangan. Oke. Oh, kalau kamu suka kunjungan lapangan ya. Jadi kamu nikmati proses seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, tentunya ada tantangan yang kalian hadapi saat menyelesaikan proyek kali ini. Tantangan apa sih yang kalian hadapi? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Oke, silakan Bibi. Jadi tantangan yang kami hadapi saat mengerjakan proyek B5 yaitu cara menganyam, terutama saat membuat strukturnya. Dan cara mengatasinya yaitu dengan bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman dalam Bernafas dalam sila-silanya. Kenapa? Belajar Pancasila. Oke. Jadi setelah kamu tanyakan sama yang lebih profesional, bisa tidak? Gak bisa akhirnya. Oke. Oke. Selanjutnya
saling membantu. Nomor 1, apa yang paling kamu nikmati dalam proses pembuatan kerajinan tangan dari bahan alam ini? Yang saya nikmati itu proses pengembangan ide-ide dari kelompok-kelompok lain dengan kelompok saya, karena menurut saya itu adalah hal yang paling menantang karena bisa melatih mental kita untuk bisa mengembangkan ide-ide mana yang bisa kita buat kerajinannya, entah itu ide-ide atau kelapa yang dari tempat pensil dan untuk yang fungsi itu menurut saya itu sangat menantang saya karena untuk sebelum membuat kerajinan tersebut saya butuh menentukan ide-ide untuk membuat kerajinan tersebut. Lanjut nomor 2, apa tantangan yang paling kamu hadapi selama mengerjakan proyek ini? Tantangan yang kamu hadapi itu batok kelapa kamu pecah saat membuat di waktu tepat. Kami menyelesaikan kembali walaupun tidak sesuai dengan Lanjut pertanyaan ketiga, nilai-nilainya mana? Pertanyaan ketiga, nilai-nilai Pancasila mana yang paling kamu rasakan dalam kegiatan ini? Yang baik, pertanyaan nomor 4, bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan proyek ini? Saya merasa senang setelah menyelesaikan proyek ini. Mengapa? Saya terasa bangga setelah menyelesaikan proyek batok kelapa. Lanjut pertanyaan kelima, apa yang paling kamu pelajari dari pengalaman ini? Pengalaman saya bisa memotong batok kelapa dengan baik dan benar. Contohnya seperti pada pembuatan apa? Pembuatan tempat pensil. Ya. Pertanyaan terakhir, apa yang perlu diperbaiki untuk P5 berikut? Menurut saya yang perlu diperbaiki dalam P5 berikutnya yaitu bahan-bahannya perlu disiapkan terlebih dahulu agar tidak kebingungan dalam menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian kekompakan dalam kelompok dan alat dan bahan dan tekniknya agar lebih mudah mengerjakan P5 tersebut. Oke, terima kasih. Oke, tangan dulu dong untuk kelompok. 1, 2, 3. Apa yang paling kalian nikmati dalam proses pembuatan kerajinan tangan dari bahan alam ini? Jangan mulut. Dari teks ini, apa yang kamu nikmati dari pekerjaan yang kalian lakukan untuk kerajinan tangan ini? Yang paling saya nikmati di sini adalah menggabungkan berbagai bahan alam yang ada, melihat indahnya pelan-pelan terbentuk dan merasakan tekstur bahan alam yang unik. Terus pengalaman apa lagi yang didapat dari ini? Tantangan terbesar adalah menjaga kesabaran ketika ada yang ingin seperti menganyam kapir agar rapi dan sedikit. Saya atasi dengan mengambil istirahat sejenak saat mulai merasa sensasi agar bisa kembali fokus. Terus
saya bisa mengerjakan bagian yang rumit. Teman-teman saya membantu dengan memberikan saran dan bantuan informatif. Selain itu, nilai kreativitas juga learning dan cara kami menggunakan bahan alam dengan cara yang unik dan inovatif. Terus untuk kedepannya, apa yang kamu inginkan dari kami? Untuk proyek berikutnya saya rasa perlu lebih banyak latihan dulu agar lebih terasa dengan teknik yang rumit. Juga perlu waktu yang lebih panjang supaya bisa lebih detail dan hasilnya lebih maksimal. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya sukses. 3